Aku percaya padanya sejak kecil, tapi ternyata dia yang merusak hidupku. Kisah nyata ini menceritakan pengalaman seorang wanita muda yang menjadi korban pelecehan oleh dokter kepercayaan keluarganya. Awalnya terlihat baik dan sopan, tapi di balik senyum dan jas putih itu tersembunyi niat jahat yang menghancurkan. Saksikan bagaimana kebenaran akhirnya terungkap, dan sang dokter harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Laaek, jika kamu percaya keadilan harus ditegakkan. Komen jika kamu punya pengalaman serupa. Subscribe untuk kisah nyata lainnya yang membuka mata dan hati. Dan namaku Sarah. Usia 24 tahun. Aku bukan perempuan yang mudah percaya pada orang, tapi tidak dengan Dr. Hadi. Ia adalah dokter keluarga kami sejak aku masih kecil. Ramah, lembut bicara, dan selalu mengingat nama pasiennya satu persatu. Bahkan ibu bilang, kalau semua dokter seperti Pak Hadi, tak ada yang takut ke rumah sakit. Tapi ternyata aku salah menilai manusia. Bahkan monster pun bisa berdandan dengan jas putih dan senyum manis. Waktu itu aku sakit perut parah. Ibu memaksaku periksa ke klinik Dr. Hadi. Seperti biasa, beliau menyambut hangat, menanyakan kabar, dan mengingatkan soal makanan sehat. Tapi saat masuk ke ruang periksa, suasananya berubah. Aku disuruh melepas baju bagian atas, meski keluhan hanya di perut bagian bawah. Aku merasa aneh, tapi dia berkata, ini untuk memastikan nggak ada pembengkakan sampai bagian dada. Standar kok. Aku menurut, meski gelisah. Saat pemeriksaan berlangsung, tangannya terasa tidak profesional. Ia menekan bagian yang seharusnya tak disentuh. Aku terdiam. Beku. Otakku menolak percaya apa yang terjadi. Mungkin aku yang terlalu sensitif, pikirku. Tapi itu baru awal. Beberapa minggu setelahnya, aku kembali sakit. Kali ini flu berat, tapi entah kenapa pemeriksaannya lagi-lagi berlebihan. Bahkan ketika aku bilang tidak nyaman, ia hanya tersenyum dan berkata, "Sudah biasa, Mbak. Jangan tegang. Saya profesional kok." Aku ingin lari, tapi tubuhku lemas. Setelah selesai, aku merasa kotor. Aku pulang menangis diam-diam, tapi tetap diam. Hingga suatu hari, adik sepupuku, Dita, yang masih SMA, menangis di kamarku. Ia bilang, "Kak, waktu periksa sama Dr. Hadi, dia sentuh aku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ternyata bukan cuma aku. Kami mulai mencari korban lain." Perlahan, dari bisik-bisik di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian, kami temukan 2 nama lagi. Seorang ibu rumah tangga dan satu gadis berusia 17 tahun. Tapi semua takut bicara. Dia kan dokter baik. Nggak mungkin. Pasti salah paham. Tak ada yang percaya. Sampai salah satu korban berani melaporkan ke LPA, Lembaga Perlindungan Anak. Kami mendampingi. Awalnya, polisi pun ragu. Tapi dengan bukti rekaman suara, hasil visum, dan laporan psikolog, proses hukum pun dimulai. Saat kasus naik ke pengadilan, wajah asli Dr. Hadi muncul. Ia tak lagi ramah. Ia marah, membanting meja, menuduh kami fitnah. Tapi pengacara kami telaten. Satu persatu korban bersaksi, termasuk aku. Dengan suara gemetar, aku menceritakan semuanya di ruang sidang. Dia dokter pertama yang aku percaya, kataku sambil menahan tangis. Tapi dia juga orang pertama yang membuatku membenci tubuhku sendiri. Media mulai meliput. Nama Dr. Hadi jadi viral. Banyak yang terkejut, tapi lebih banyak lagi yang akhirnya ikut bicara. Total 11 korban. Semuanya pernah mengalami pelecehan serupa. Dan semuanya pernah diam karena percaya bahwa jas putih berarti aman. Pengadilan memutuskan Dr. Hadi bersalah dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Tapi tak ada vonis yang bisa mengembalikan rasa aman kami yang hilang. Namun dari tragedi itu, kami bangkit. Aku dan para korban membentuk komunitas kecil bernama Berani Bicara. Kami datang ke sekolah-sekolah, kampus, dan forum perempuan. Kami ajarkan satu hal, bahwa rasa tidak nyaman bukan hal kecil.
bahwa tidak ada gelar, profesi, atau status yang bisa membenarkan pelanggaran atas tubuh seseorang. Kini aku berdiri di hadapan kalian bukan sebagai korban, tapi penyintas. Luka itu masih ada, tapi aku tidak membiarkannya menguasai hidupku. Aku berharap siapapun yang menonton video ini, jika pernah mengalami hal serupa, jangan diam. Karena monster bisa berbentuk apa saja, bahkan orang yang paling kita percaya.